Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara pada materi tentang penggunaan turunan bagian 1, di mana ini adalah materi lanjutan dari turunan yang telah kita bahas sebelumnya. Bagian ini kita akan nanti bahas tentang maksimum dan minimum, ya, nilai-nilai ekstrim pada atau yang terjadi pada sebuah fungsi, ya, yang dapat diturunkan atau pada sebuah fungsi yang kontinu. Baik, kita langsung saja. Yang pertama materi kita adalah tentang maksimum dan minimum, ya. Oke. Kita awali dengan definisi. Jika atau andaikan S, ya, katakanlah seperti gambar di sebelah kanan ini, itu merupakan daerah asal, ya, atau domain, ya, dari F, ya, dari fungsi yang ada itu. Kemudian yang memuat katakanlah titiknya sembarang C saja, ya, dapat dikatakan bahwa untuk semua X di S, maka berlaku, atau untuk semua X di S itu ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, FC itu adalah nilai maksimum. Oke, kita garis bawahi. Jadi FC adalah nilai maksimum dari F pada S, pada daerah domainnya, jika FC-nya itu kurang lebih dari sama dengan Fx. Itu yang pertama, ya. Jadi yang pertama, pada S ini ada nilai C sembarang, ya, X sama dengan C, katakanlah begitu, maka dia dikatakan FC itu dikatakan nilai maksimum jika FC-nya itu lebih dari Fx, ya. Nah, nanti kita lanjutkan penjelasannya. Untuk yang kedua, Fc adalah nilai minimum, ya, F pada S jika Fc-nya kurang dari sama dengan Fx. Ya, jadi itu adalah nilai minimumnya. Nah, keduanya, jika berlaku salah satu dari keduanya, misalnya nilai minimum atau nilai maksimum, maka ini dikatakan nilai ekstrim, ya, atau Fc itu dikatakan nilai ekstrim, ya. F pada S jika ia adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Oke, jadi nilai ekstrim ini, ya, sifatnya dia tergantung S, ya, dan tipe fungsi itu sendiri. Oke.
Nah, sekali lagi, jadi syaratnya ini saja, jika FC itu katakanlah begini ya, misalkan saya anggap X sama dengan C di sini misalkan ya, maka FC itu dikatakan, ini kan jadinya C, FC ya, maka FC itu dikatakan nilai maksimum ya F pada S, jadi pada daerah domainnya, jika FC lebih dari Fx ya, katakanlah Fx nya misalkan di sini, kalau dia lebih dari Fx maka dikatakan nilai maksimum. Nah kalau katakanlah ini X sama dengan C, ini C1 lah ya, C1, maka ini C2 misalkan, maka ini adalah FC2 ya. Maka si FC2 itu adalah nilai minimum jika FC2 nya kurang dari Fx. Nah saya kira untuk hal ini mudah dipahami ya, kita tinggal cek saja bahwa nilai-nilai maksimum dan minimumnya dia tergantung dari Fx, apakah dia kurang dari atau lebih dari Fx. Oke, kita berikan contoh. Baik, kita contohkan. Saya misalkan di sini gambar 1 dan yang ini adalah gambar 2. Contoh ya, lihat gambar 1. Oke, kita lihat di sini untuk gambar 1 kita definisikan saja ya, untuk S-nya. Misalkan domainnya itu selang terbuka 0 sampai tak hingga ya, 0 sampai tak hingga. Oke, kita lihat di sini grafik Y sama dengan 1 per X, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Jadi untuk X menuju tak hingga, maka grafik tidak akan memotong sumbu X ya, ini dikarenakan X nya tidak boleh 0. Begitupun Y juga sama, Y tidak boleh 0, sehingga sumbu X dan sumbu Y ini merupakan asimtot datar dan asimtot tegak begitu. Nah sekarang bagaimana kalau domainnya kita definisikan selang terbuka 0 sampai tak hingga, dari 0 sampai tak hingga. Oke, kita lihat nilai maksimum. Nah, nilai max saja seperti itu. Nilai maksimum untuk setiap C elemen S, maka kan begitu, FC-nya itu harus lebih dari sama dengan Fx. Nah kita ambil saja ya, misalkan ya C-nya itu ya di sini aja 1 misalnya ya, C-nya 1, berarti F1 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Oke, apakah F1 itu lebih dari sama dengan Fx ya kan? Nah ini F1. Oke, ini gambarnya kurang bagus ya, harusnya di 1 ini, di 1. Nah, apakah F1 itu merupakan yang terbesar? Di sini nilainya 1. Ternyata kalau kita lihat ada Fx yang lebih besar. Ya, ada Fx yang lebih besar. Ya, misalnya ya, untuk X sama dengan setengah begitu. Berarti F setengahnya, nah, F setengahnya itu kan berarti 2. Misalkan ini setengah ya, berarti F setengahnya itu 2. Nah, ternyata F1 itu tidak lebih besar dari Fx. Nah, kalau kita definisikan C-nya 1. Nah, masih ada yang lebih besar dari F1. Nah, jadi kita tidak bisa
mengambil C1. Kita ambil lagi kalau C nya setengah. Nah, ternyata masih ada juga kan untuk X misalkan sama dengan 1/4 gitu. Jadi F setengah pun tidak lebih besar dari Fx. Nah, sehingga kalau kita lihat dari grafiknya, dia kan menuju 0. Ya, menuju 0, sehingga nilai maksimumnya itu di sini tidak ada. Karena akan selalu ada Fx ya yang lebih besar dari Fc. Sebaliknya ini harusnya kan Fc harus lebih besar dari Fx. Seperti itu ya. Jadi kalau kita ngambil di sini, Fc nya di sini pasti ada lagi di sini. Kita ngambil di sini pasti ada lagi, seperti itu. Nah, sehingga kita simpulkan di sini nilai maksimumnya itu adalah tidak ada. Ya. Selanjutnya untuk yang kedua, nilai minimum. Ya. Ini definisi dari domainnya ini ya, 0 sampai tak hingga. Seperti itu. Sekarang nilai minimum ya, nilai minimum pun sama. Berarti kan untuk setiap C elemen S, maka berlaku Fc-nya itu kurang dari atau sama dengan Fx. Nah, misalkan lagi ya, kita misalkan lagi. Ambillah C-nya yang terlihat aja di sini ya. C-nya 2 misalnya ya. Kalau C-nya 2 ya, berarti F2 itu kan berarti setengah. Nah, apakah F2 ini merupakan Fc ini? Apakah Fc ini kurang dari Fx? Ya. Nah, kita bisa ambil, ternyata ada X sama dengan 3 misalkan ya, ternyata ada X sama dengan 3, sedemikian hingga Fx nya, F3 nya itu sama dengan 1/3. Nah, sehingga F2 itu ya tidak lebih kecil sama dengan dari F3. Ternyata masih ada yang lebih kecil, yaitu F3 ini. Kalau kita ambil C-nya sama dengan 3, berarti F3 ternyata masih ada yang lebih kecil lagi. Misalkan 4. Kalau kita ambil 4, ternyata ada lebih kecil lagi, F5. Seperti itu, ya. Karena grafik ini tidak akan memotong sumbu X, maka sampai kapanpun tidak ada nilai minimum, ya. Jadi nilai minimumnya tidak ada. Jadi pada definisi domain 0 sampai tak hingga tidak memiliki nilai maksimum ataupun nilai minimum. Ya, seperti itu ya. Sekarang kalau kita rubah definisinya. Misalkan jika S-nya itu dari 1 sampai 3 ya, selangnya tertutup. Ya, berarti satunya masuk, 3-nya masuk. Jadi dari 1 saya batasi gini ya, X sama dengan 1 sampai X sama dengan 3. Nah, ini selang tertutup dari X sama dengan 1 sampai X sama dengan 3. Kita cek bagaimana kalau selangnya dari 1 sampai 3. Nilai maksimum. Ya, nilai maksimumnya. Kita lihat untuk C sama dengan 1 ya. Katakanlah C sama dengan 1, maka F1 sama dengan 1. Ya. Nah, di sini kita lihat, kalau kita lihat dari gambar, tidak ada lagi nilai X yang kurang dari 1. Artinya tidak ada lagi nilai Fx yang lebih dari Fc. Nah, sehingga pasti Fc pastilah lebih dari sama dengan Fx, karena tidak ada nilai X yang melebihi yang kurang dari 1. Nah, batasnya dari sampai 1. Ya, mau tidak mau
Berarti kalau C nya sama dengan 1, Fx pasti ada di sebelah sini, sebelah kanannya X nya ya. Berapa sajalah, misalnya kalau ini 1, 1,5, misalnya 1, sekian, 1, sekian begitu kan, pastilah Fx akan selalu lebih kecil dari Fc, atau Fc pasti lebih besar dari Fx. Nah, sehingga nilai maksimumnya ya, nilai maksimumnya adalah F1 sama dengan 1. Ini adalah nilai maksimum ya. Ini nilai maksimumnya itu ininya ya. Nah, ini harusnya ke 1. Nah, ini nilai maksimumnya itu maksimum di F1 sama dengan 1. Nah, sebaliknya untuk nilai minimum, nilai minimumnya pun sama. Jika saya ambil C-nya sama dengan 3, ya 3 merupakan batas akhirnya di 3 di sini, maka kita dapatkan F3 sama dengan 1/3. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini F3 itu pasti paling kecil ya, paling kecil, atau F3 itu kurang dari atau sama dengan Fx. Karena tidak ada nilai X ya, nilai Fx yang lebih kecil dari F3. Jadi F3 ini paling kecil, karena batas ini, ingat ya, batasnya ini. Jadi F3 itu adalah F3 sama dengan 1/3, itu adalah nilai minimum ya, nilai minimumnya ya. Kalau dilihat dari grafik, yang grafik paling tinggi itu kan di sini, dan paling rendah itu di sini, karena batasnya 1-3 itu. Jadi pastilah ini nilai maksimum, ini adalah nilai minimum ya. Untuk melihat nilai maksimum minimumnya ya substitusikan saja C-nya ya. Ini kalau ini dapatnya kan 1/3. Ini minimum, ini maksimum. Oke, selanjutnya kalau kita definisikan lagi domainnya. Kalau S-nya dari 1 sampai 1,3, di mana satunya selang terbuka dan 3-nya adalah selang tertutup, atau ini bisa dikatakan selang setengah terbuka ya. Jadi satunya begini, 3-nya begini. Nah, kita sudah bisa menyimpulkan di sini ya, kita bisa menyimpulkan nilai maksimumnya itu pasti tidak ada ya. Jadi F1 bukan 1 bukan elemen dari S ya, karena dia selang terbuka. Nah, sehingga nilai maksimum pasti tidak ada. Nah, nilai maksimum pasti tidak ada. Kalau ini saya perbesar ya, ini 1. Saya tidak bisa mengambil C sama dengan 1 karena ini 1 bukan elemen dari S ya. Pasti dia akan mendekat saja, terus mendekati 1. Jadi kalau saya ambil C di sini akan selalu ada X di sini. Kalau saya ambil C di sini akan selalu ada X di sini. Terus sampai tak terhingga, sampai menuju 1 ya. Nah, sehingga tidak ada nilai maksimum. Nah, tapi untuk nilai minimumnya ada, yaitu F3. Karena kalau saya ambil C sama dengan 3, maka F3 itu akan lebih kecil dari sama dengan Fx. Karena 3 adalah elemen dari S. 3 adalah elemen dari S. Maka C sama dengan 3 atau F3 itu adalah nilai paling kecil ya, disebutnya nilai minimum di sini. Minimumnya adalah F3 atau sama dengan 1/3. Jadi kalau ditanyakan nilai minimumnya berapa ya 1/3 atau di F3 begitu. Kalau dikatakan nilai maksimumnya tidak ada begitu kan, karena tidak ada nilai C yang lebih besar dari Fx. Nah, gitu ya.
Selanjutnya kita beri contoh yang kedua ya, gambar yang kedua ini kita lihat di sini. Untuk fungsinya ini adalah seperti fungsi tangga ya, tetapi di sini kita lihat fungsinya tidak kontinu, ya, dimana gx itu sama dengan x ya. Untuk x-nya x-nya lebih dari sama dengan 1 dan x-nya kurang dari 2. Dari x-nya dari 1 sampai 2, maka definisi fungsi itu adalah gx sama dengan x. Tapi kita lihat di sini untuk 1 x sama dengan 1 itu adalah selang tertutup, tapi untuk x sama dengan 2 itu adalah selang terbuka. Sehingga di sini untuk x sama dengan 2 bolong ya. Kalau ini penuh, ini bolong. Nah, kita lihat untuk fungsi yang keduanya gx sama dengan x kurang 2. Untuk x sama dengan 2 penuh karena lebih dari sama dengan. Untuk x sama dengan 3 ya penuh juga karena x kurang dari sama dengan 3, maka dua-duanya penuh. Nah, kalau kita lihat dari sini, mana yang fungsi yang paling besar? Ya, apakah di sini atau di mana? Nah, seperti itu kan, kita bisa lihat di sini fungsi yang paling besarnya tidak ada, atau nilai maksimumnya tidak ada di sini. Ya, nilai maksimumnya tidak ada, dan nilai minimumnya ya pastilah di sini. Jadi maksimumnya tidak ada, minimumnya di 2 ya. Minimumnya di x sama dengan 2, dimana sama dengan c-nya 0 ya. Atau di sini nilai maksimumnya tidak ada ya, tidak ada karena ya, kita mau mengambil nilai c berapapun pasti ada fx ya. Misalnya saya mengambil nilai c-nya di ini paling tinggi di sini ya, ini 2, katakanlah 1,5 atau 3/2 ya. Kalaupun saya mengambil c sama dengan 3/2 ya, ternyata masih ada x misalkan sama dengan 1,75 lah, 1,75 ya, ini kan 1,5 jadi 1,75, sehingga fc itu tidak lebih besar dari fx terus sampai ini, karena di x sama dengan 2 itu tidak terdefinisi di sini karena x kurang dari 2, jadi f2 itu tidak ada di situ. Oke, untuk jadi tidak ada nilai maksimum. Kalau nilai minimum, nah kalau nilai minimum ya ada, yaitu di x sama dengan 2 karena dia paling rendah di sini. Jadi kalau saya ambil c sama dengan 2, maka f2 sama dengan 0 kan. Nah, f2 sama dengan 0, dia masuknya ke sini. 2 kurang 2 sama dengan 0. Ini adalah nilai minimum. Nah, sedemikian sehingga f2 itu kurang dari sama dengan fx. Seperti itu ya, f2 kurang dari sama dengan fx. Jadi nilai minimumnya f2 atau sama dengan 0. Nilai maksimumnya tidak ada, nilai minimumnya 0. Oke, selanjutnya kita lihat di sini bagaimana kemungkinan terjadinya nilai ekstrim. Ya, tadi sudah sedikit dibahas, ternyata nilai-nilai ekstrim itu terjadi di yang kita kelihatan di sini kan, nilai itu pada titik ujung dari S ya, titik ujung dari S.
Misalnya seperti tadi, ini kalau didefinisikan domainnya 1 sampai 3, maka nilai ekstrim itu terjadinya di sini dan di sini ya. Salah satunya di sini atau di sini, di ujung kanan atau di ujung kiri. Maka kita bisa tulis ya, kemungkinan terjadinya nilai ekstrim itu yang pertama itu terjadi di titik ujung. Oke, titik ujung. Seperti pada gambar 1 lah, ini katakan gambar 1. Nah, kalau di sini adalah nilai fx ya, maka dan ini adalah s, maka terjadinya nilai ekstrim itu ada di ujung-ujungnya. Katakan ini s-nya dari sini ke sini ya, maka kita tinggal cari saja titik ujungnya. Misalnya ini C1 dan ini C2 ya, kita cari saja, maka nilai maksimumnya pastilah di titik ujung ini nilai mak paling tinggi di F C1, kemudian nilai minimumnya di F C2. Jadi kita cek saja titik ujung dari S-nya ya. Kalau S-nya misalkan ya dari C1, C2, maka kita ujinya itu pertama di ujung pertama dan kedua di ujung kedua. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua terjadinya nilai ekstrim itu adalah di titik stasioner, seperti pada gambar 2. Nah, nilai stasioner adalah nilai di mana turunan pertamanya itu sama dengan 0, nilai stasioner ya. Nah, kalau ini adalah fx, ya, y sama dengan fx, maka nilai-nilai stasioner itu terjadi di f aksen x sama dengan 0 ya, di titik puncak atau di titik baliknya gitu ya. Nah, di sini ini f aksen x sama dengan 0, maka kita nanti dapat. Kemudian ini juga sama, f aksen x sama dengan 0, kemudian di sini f aksen x sama dengan 0. Jadi titik-titik stasioner itu adanya di situ ya. Kalau ini grafik, maka kalau kita mencari titik stasioner, kita tinggal menurunkan mencari turunan pertama sama dengan 0 dari fungsi tersebut. Oke, itu kemungkinan kedua. Jadi kemungkinan pertama ada di titik ujungnya, kemungkinan kedua ada di titik stasionernya ya. Nanti kita cek saja semuanya, titik ujung kemudian titik stasioner, mana nilai fx yang paling besar dan mana nilai fx yang paling kecil ya. Kalau paling besar berarti maksimum, paling kecil berarti minimum. Kemudian yang ketiga, itu terjadi di titik singular ya, titik singular. Nah, titik-titik singular itu adalah titik-titik seperti tadi, titik pada fungsi yang tidak kontinu ya. Nah, cari di titik singularnya atau di titik di titik fungsi-fungsi itu menurun tajam atau naik runcing ya. Grafik-grafik yang runcing seperti ini itu adalah nilai titik-titik singular ya. Kadang-kadang kan kita ada fungsi-fungsi yang naiknya tajam, nah, seperti ini. Ini turunnya, ini adalah titik singular. Oke, itu di titik-titik singular. Titik singular pun ya kita cari saja di titik singular itu. Titik singular itu biasanya terjadi apabila turunan pertama dari fungsi itu tidak ada ya. Nah, tidak ada. Jadi di sini kalau ini adalah y sama dengan fx, berarti f aksen x-nya turunan pertamanya itu tidak ada. Nah,
tidak ada begitu ya turunan pertamanya. Baik, begitupun di sini ya, dia tidak memiliki turunan pertama, tidak seperti grafik yang mulus seperti ini. Turunan pertamanya kan pasti di titik puncak ya, atau di titik balik begitu. Kalau di sini karena dia tidak memiliki titik puncak, maka pastilah tidak ada turunan pertamanya, seperti itu ya. Nah, sehingga dari kemungkinan terjadinya nilai ekstrim itu, maka untuk lebih jelasnya kita definisikan lagi teorema ya, namanya adalah teorema titik kritis ya, teorema titik kritis. Jadi titik-titik tadi itu dinamakan titik kritis ya. Nah, ini titik kritis, titik ujungnya itu titik kritis ya. Kemudian titik-titik singular ini adalah titik-titik kritisnya. Ini adalah titik kritisnya. Ini titik kritis. Nah, jadi titik kritis itu nanti sebagai kunci kita mencari nilai maksimum atau nilai minimumnya. Nah, bunyi dari teorema titik kritis itu, andaikan F didefinisikan pada selang I yang memuat titik C. Jika FC adalah nilai ekstrim, ya, maka C haruslah suatu titik kritis, yakni C berupa salah satu dari ketiga ini. Yang pertama, titik ujung, jadi titik C atau titik kritis itu kemungkinan berada di titik ujung. Kemungkinan kedua adalah dia berada di titik stasioner, di mana titik stasioner itu adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah di titik singular. Titik singular diartikan sebagai turunan pertamanya yang tidak ada. Oke, seperti itu. Supaya lebih ini kita contohkan ya. Baik, kita contohkan, carilah titik kritis dan nilai ekstrim titik kritis dan nilai ekstrim dari fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat pada selang tertutup min setengah sampai 2. Oke. Yang pertama kita untuk mendapatkan titik kritis, yang pertama adalah di titik ujung ya. Ya, titik ujungnya yang pertama kan C sama dengan min setengah, yang ini. Kemudian titik ujung yang kedua C sama dengan 2. Nah, kalau untuk C sama dengan min setengah, berarti F min setengah kita dapatkan min 2 kali min setengah pangkat 3 ditambah 3 kali min setengah pangkat 2. Sehingga kita dapatkan di sini min 2 min 1/8 tambah 3 kali min 1/4 atau sama dengan min 2 kali min 1/8 1/4 ditambah min setengah kuadrat plus ya 3 kali 1/4 3/4 berarti sama dengan 1. Nah, kita dapatkan nilainya untuk F min setengah itu adalah 1. Kita coba yang kedua, kalau C nya sama titik ujung yang kedua maksudnya C nya 2, berarti F2 kita dapatkan min 2 kali 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 pangkat 2. Kita dapatkan min 2 kali 8 ditambah 3 kali 4. Ini min 16 ditambah 12 atau min 4. Oke, kalau kita lihat dari sini, mulai titik kritis dari titik ujung ini, ternyata yang lebih besar adalah 1 ya, dan yang lebih kecil min 4. Tapi kita belum bisa menyimpulkan bahwa ini adalah nilai maksimum dan ini adalah nilai minimum, karena masih ada titik-titik yang lain yang harus kita uji. Nah, untuk yang kedua tadi titik ujung, kita lihat dari sini kan
titik stasioner. Untuk mendapatkan titik stasioner kita turunkan saja f aksennya sama dengan 0. Nah, berarti titik stasioner. Nah, berarti kita langsung saja f aksen x-nya sama dengan 0 ya. Kita turunkan min 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat ini, berarti kita dapatkan min 6x kuadrat ditambah 3 kali turunan 3x kuadrat berarti 6x sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa keluarkan x ya, berarti min 6x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, dari sini karena ada 2 perkalian, kemungkinannya adalah x sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah min 6x ditambah 6 sama dengan 0. Berarti min 6x sama dengan min 6 dan x sama dengan 1. Sekarang titik kritis ini kita substitusikan. Kalau f0 kita dapatkan min 2 kali 0 pangkat 3 ditambah 3 kali 0 pangkat 2 ya, berarti 0 0 0 ya. Nah, kemudian untuk x nya sama dengan 1, f1 berarti kita dapatkan min 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 pangkat 2, berarti sama dengan min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Nah, ini betulan sama dengan ini ya, dan sama dengan itu. Oke, untuk titik stasioner kita sudah dapatkan 0 dan 1, di mana 0 menghasilkan 0 dan 1 menghasilkan 1. Sekarang yang ketiga, kalau kita lihat dari sini, yaitu kita cari dia dari titik singuler, di mana turunan pertamanya itu tidak ada ya, karena turunan pertamanya ada, ya, ini kita tulis dulu titik stasioner. F aksen x nya tidak ada. Nah, karena kita cari atau kita lihat dari titik stasionernya ada nilainya, yaitu 0 dan 1, dia menghasilkan 0 dan 1 menghasilkan 1, maka titik stasionernya itu tidak ada. Jadi ya tidak memiliki titik stasioner ya, karena turunan pertamanya ada, yaitu 0 dan 1. Oke, berarti kita simpulkan di sini, karena titik kritisnya kita tulis aja di sini ya, kesimpulan untuk titik kritis kita tulis semua ya. Pertama min setengah, kedua 2 ya, tulis aja begini, ketiga yang ini 0, keempat 1. Kemudian nilai ekstrimnya ya, kalau f min setengah kan dia menghasilkan berapa, 1 kan. Kalau 2 menghasilkan min 4. Kalau 0 dia menghasilkan 0. Kalau 1 dia menghasilkan 1. Ya, kita lihat dari nilai ekstrim ini mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Ya, untuk yang paling kecil sudah kelihatan, yaitu min 4, berarti ini adalah nilai minimum dan nilai maksimumnya adalah 1. Pilih aja yang mana gitu kan. Jadi misalkan saya ambil yang ini adalah nilai maksimum. Nah, itu ya. Jadi kalau ditanyakan titik kritisnya berapa saja, min setengah, 2, 0, 1. Nilai ekstrimnya berapa saja, 1, min 4, 0, 1. Nah, nilai maksimumnya berapa, 1. Nah, nilai minimumnya berapa, yaitu min 4.
Oke, saya ilustrasikan supaya lebih jelas. Kita lihat grafik saja. Kalau saya tulis di sini fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. Oke, kita lihat ini adalah grafik min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. Kemudian kita batasi untuk titik ujungnya, yaitu x sama dengan min setengah 0,5 terus salah ya, x sama dengan min 0,5. Oke, udah ya. Ini titik ujung yang pertama, kemudian titik ujung yang kedua adalah x sama dengan 2. Nah, ini titik ujung yang kedua. Kemudian melihat titik stasioner. Titik stasioner itu kan adalah titik balik atau titik puncak ya. Titik puncak kita bisa lihat di sini. Untuk titik puncaknya kita turunan pertamanya saja ya, 6x min 6x kuadrat ditambah 6x. Nilainya kita lihat ada 0 dan 1. Jadi kalau saya gambar begini aja. Seperti ini saja. Kita bisa lihat di sini nilai titik ujungnya itu di 0,5 sampai 2 ya, setengah sampai 2. Kita cek tadi di titik ujung ini, setengah itu nilainya adalah 1. Nah, ini nilainya adalah 1 atau nilainya 1 atau setengah koma 1, min ya, min setengah koma 1. Kemudian kalau 2 berarti kita dapat nilai di sini, nilai ekstrimnya di 4, min 4, jadi 2, min 4. Kemudian titik stasionernya kita dapat turunan pertamanya di sini. Pertama itu di sini dan yang kedua adalah di sini, di titik balik. Ini titik balik, titik puncak. Titik baliknya adalah di 1,1 tadi. Kemudian titik baliknya di 0,0. Jadi untuk nilai titik kritis ya kita x-nya saja. Jadi titik kritis itu kita ambil titik-titik yang berada pada S atau yang berada pada domain ini, yang diambil dari 3 cara tadi, atau kita ambil dari sumbu x-nya saja. Nah, ini min setengah, kita ambil begitu saja, 0, 1 dan 2. Ini titik kritisnya. Jadi apa nilai x-nya ya? Kalau nilai ekstrim itu ambil nilai y-nya. Kalau min setengah kan 1 ya. Kalau 0 0. Kalau 1 1. Kalau 2 min 4. Kita dapatkan nilai, nah ini nilai maksimum minimum didapat dari nilai ekstrimnya. Ini adalah nilai minimum dan 1 adalah nilai maksimum, atau 1 yang ini boleh ya. Kita lihat dari grafiknya, grafik yang nilainya paling rendah ya ada di sini, paling bawah, dan nilainya paling tinggi, paling puncak itu adalah di ya di 1. Nilai paling rendah adanya di min 4. Nah kira-kira seperti itu ilustrasi kalau menggunakan grafik ya. Oke, kita lanjutkan.
Selanjutnya, oke, kita buat contoh soal lagi ya. Sama seperti tadi, cari titik kritis dan nilai ekstrim dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2/3 ya. X pangkat 2/3 pada selang tertutup min 1,2. Oke. Jadi fx sama dengan x pangkat 2/3 pada selang tertutup min 1,2. Seperti tadi sama, yang pertama kita cari di titik, untuk titik kritisnya kita cari di titik ujung. Oke, titik ujung yang pertama C sama dengan min 1, kita dapatkan F min 1 sama dengan min 1 pangkat 2/3. Oke, sama dengan kita dapatkan 1 ya. Kemudian di titik ujung yang kedua, kalau C nya sama dengan 2, kita dapatkan F2 sama dengan 2 pangkat 2/3 ya. Itu kita dapatkan, kita gunakan saja kalkulator. Oke, kita dapatkan sekitar 1,59 ya. Oke, sekarang sudah kita dapatkan nilai-nilai ekstrim pada titik ujungnya, yaitu 1 dan 1,59. Sekarang yang kedua, kita coba pada titik stasioner. Ya, pada titik stasioner berarti kita cari pada turunan pertamanya sama dengan 0. Ya, kita lihat di sini turunan pertama dari x pangkat 2/3 adalah 2/3 x pangkat 2/3 dikurangi 1 ya, sama dengan 0. Ya, kita dapatkan 2/3 x sama dengan 0, berarti x pangkat 2/3 kurang 1 min 1/3 sama dengan 0 ya. Berarti kita dapatkan 1 per x pangkat 1/3 sama dengan 0. Ya, kita lihat di sini atau ini bisa ditulis sebagai 1 akar 3 akar x, akar pangkat 3 dari x ya, akar pangkat 3 dari x sama dengan 0. Ya, kita bisa melihat dari sini, dari nilai ini, jika x nya 0 ya, jika x nya 0 itu maka f aksen 0 nya itu tidak ada ya. F aksen 0 nya tidak ada, maka 0 adalah titik kritisnya ya. 0 adalah dia titik kritisnya. Jadi kalau 0 kita substitusikan ke fx ya, berarti f0 itu sama dengan 0 pangkat 2/3 sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat dia tidak memiliki nilai atau titik stasioner ya, tidak memiliki titik stasioner seperti itu ya. Nah, sehingga kalau dia tidak memiliki titik stasioner, oke, berarti f0 sama dengan 0 untuk titik 0 ini adalah titik singulernya. Karena f aksen 0 nya tidak ada. Kalau kita lihat grafik, mungkin grafiknya nanti akan seperti ada yang grafik yang runcing ya, seperti itu. Nah, berarti kita langsung simpulkan saja dari sini, titik kritisnya
Titik kritisnya itu ada di min 1, 2 yang ini, dan 0 pada titik yang ini. Yang ini 0 pada titik singularnya. Untuk min 1 kita dapatkan dia 1, untuk 2 kita dapatkan 1,59, untuk 0 kita dapatkan 0. Nah, kita lihat di sini, ini adalah titik nilai ekstrim ya. Nilai ekstrim. Oke, nilai ekstrimnya 1,59 dan 0. Kita lihat di sini, ini adalah nilai minimum. Dan ini adalah nilai maksimumnya. Oke. Sekarang kita lihat menggunakan grafik ya. Kita coba saja. Fx-nya Fx sama dengan X pangkat 2/3. Pangkat 2/3. Oh ya, kita bisa lihat dari sini. Ada titik atau ada grafiknya curam ya. Berbentuk seperti palung ya. Nah, pasti grafik seperti ini tidak memiliki nilai titik stasioner atau nilai ekstrim pada titik stasionernya tidak ada. Nah, seperti itu. Kemudian titik ujungnya ada di min 1, X sama dengan min 1. Kemudian X sama dengan 2. Oke, kurang ya, itu ya. Nah, sehingga kalau kita cek untuk titik stasioner nih. Titik stasionernya kalau turunannya 2/3. Nah, ini kemudian kalau kita cari nilai X-nya tidak ada, himpunan kosong. Jadi dia tidak memiliki titik atau nilai stasioner, adanya singular. Kita cek di sini dari apa yang telah kita tulis sebelumnya. Kita bisa dapatkan untuk X sama dengan min 1 untuk titik ujung yang pertama, X sama dengan 2 titik ujung yang kedua didapat, titik ujung yang pertama didapat 1, jadi min 1,1. Titik ujung yang kedua didapat ini sekitar tadi 1,59 ya, jadi 2,1,59an. Dan titik singular, nah ini titik singularnya di 0,0, ini singular ya, di ujung yang runcing ini ya. Sehingga titik kritis kita dapatkan, titik kritisnya di min 1, 0 dan 2. Ini menghasilkan 1, ini menghasilkan 0, ini menghasilkan 1,59. Ini nilai ekstrim. Dan 1,59 adalah nilai maksimum dan 0 adalah nilai minimum. Ya, dilihat dari ini dia paling rendah dan paling tinggi dia berada di sini. Oke. Seperti itu. Selanjutnya
Kita lihat kembali pada persoalan-persoalan yang umum ya, atau persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Saya di sini ada beberapa contoh yang berkaitan dengan nilai ekstrim atau nilai maksimum dan nilai minimum. Kita lihat di sini ada contoh suatu kotak siku 4 dibuat dari selembar papan. Panjangnya 24 cm dan lebarnya 9 cm. Jadi panjangnya 24 dan lebar 9. Dengan memotong bujur sangkar identik ya pada keempat pojok dan melipat ke atas sisinya, melipat ya ke atas ini seperti gambar di bawahnya ya, seperti ini. Carilah ukuran volumenya, volume agar maksimum. Nah, di sini ceritanya ada papan yang panjangnya 24 dan lebarnya adalah 9. Kemudian akan dibentuk seperti ini. Ya, seperti wadah. Akan tetapi kita belum tahu bagaimana berapa panjang kita memotong ujung-ujungnya yang identik ini supaya bisa dilipat ke atas seperti itu. Yang kita cari adalah nilai ini supaya maksimum ya. Artinya agar volumenya itu sebesar-besarnya. Volumenya sebesar-besarnya. Jadi kita harus berapa senti motong ujung ini ya. Oke, nah ini salah satu contoh soal yang berhubungan dengan nilai maksimum tadi ya, kita lihat di sini. Kalau kita misalkan yang akan kita potong itu adalah X senti ya. Misal ya, yang akan dipotong adalah X cm. Berarti saya ganti warna ya. Berarti kalau ini kita potong X cm, ini X cm, berarti panjangnya kan 24 kurang 2X ya. Nah, berarti panjang P sajalah menjadi 24 dikurangi 2X ya. Dengan asumsi kita mengetahui volume ya, panjang kali lebar kali tinggi kan kalau volume. Kemudian lebarnya sama, ini 9 cm, berarti kita kurangi dengan X, berarti 9 kurang 2X. Dan tingginya ya tentu saja X ini, karena ini tingginya yang akan dipotong ini ya, tingginya adalah X. Jadi di sini adalah panjangnya 24 kurang 2X dan lebarnya 9 kurang 2X, tingginya X. Nah, sehingga kita dapatkan volumenya adalah ya, tinggal dikali panjang kali lebar dikali tinggi, atau 24 kurang 2X dikali 9 kurang 2X dikali X. Oke, kita cari saja 24, ini faktor ya, 24 dikali 9 216 dikurangi 48X dikurangi 18X ditambah 4X kuadrat lalu dikali X, berarti 216X, dan ini kita bisa tambah menjadi 66X kuadrat karena dikalikan dengan X ditambah 4X pangkat 3. Nah, jadi volumenya adalah 4X pangkat 3 dikurang 66X kuadrat ditambah 216X. Nah, pertanyaannya adalah berapa volumenya agar maksimum? Berarti katakanlah ini adalah sebuah fungsi fx. Jika v sama dengan fungsi fx yang akan kita cari maksimumnya kurang 66x kuadrat tambah
216X, kita akan mencari titik kritisnya. Karena kita tidak mengetahui titik ujungnya, maka ya kalau tidak ada titik ujung, kita gunakan dia titik stasioner. Titik stasioner dengan kita menurunkan si F aksen X nya sama dengan 0 ya, agar luasnya maksimum, F aksen X sama dengan 0, kita dapatkan 12X pangkat 2 ya, 4X pangkat 3, jadi 12X pangkat 2, lalu dikurangi turunan dari 66X kuadrat, kita dapatkan 132X, lalu 216X kita turunkan jadi 216 sama dengan 0. Kalau kita bagi ini semuanya dengan 12 ya, kita dapatkan X kuadrat dikurangi 11X ditambah 18 sehingga kita dapatkan, nah kebetulan saja ini bisa difaktorkan, kita dapat ya min 11 dan ini 18 itu min 9 dan 2 ya, min 2, sehingga kita dapat X sama dengan 9 atau X sama dengan 2. Kalau kita memilih X sama dengan 9, ya tidak mungkin, karena panjang ini sudah 9. Tidak mungkin panjang X ini 9 cm, pasti dia harus lebih kecil dari 9. Nah, yang memungkinkan adalah yang X sama dengan 2. Jadi kalau X sama dengan 2, maka F2 nya kita dapatkan, kita masukkan saja ke sini. Nah, X kuadrat kurang 11X tambah 18, yang kita dapatkan kira-kira 2 kuadrat kurang 11 kali 2 ditambah 18 ya. Sorry, bukan ke situ. Ya, maksud saya ke sini. Ya, ke sini. Kita substitusikannya ke sini. Nah, kita tinggal masukkan mana ya, di sini saja. F2 berarti 4 kali 2 pangkat 3 dikurangi 66 kali 2 pangkat 2 ditambah 216 kali 2. Ini V nya ya, berarti sama dengan ini 32 kurangi 24, 4 ke 264 ditambah 216 kali 2 ya, kali 2 berarti 432. Kita dapatkan 32 tambah 432 jadi 464 apa jadi 200 satuan volume. Oke. Jadi 200 satuan volume. Nah, jadi 200 cm kubik ya, atau 200 satuan volume atau cm kubik. Jadi 200. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, agar volumenya menjadi maksimum yang sebesar-besarnya, maka kita harus memotong ujung-ujung ini sepanjang 2 cm, 2 cm, ke sini 2 cm, ini 2 cm, ini 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, sehingga supaya kita bisa mendapatkan volume yang maksimum, yang sebesar-besarnya. Apakah bisa ada lagi nilai terbesar didapat volume ini, misalkan maksimum? Tidak ada ya. Jadi kalau kita ingin memotong supaya sama ya, misalkan saya ambil 4 ya, saya kesini ambil 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm, maka volume ini tidak akan maksimum, pasti yang lebih besar 200 ini,
pasti kurang dari 200. Oke, nah seperti itu. Selanjutnya kita silahkan, ini ada lagi nih contoh soal yang seperti tadi. Seorang peternak memiliki 100 meter kawat berduri yang akan dipakai untuk dua pagar identik yang berdampingan seperti diperlihatkan dalam gambar ini. Berapa ukuran seluruh kelilingnya agar luasnya maksimum? Jadi si peternak dia memiliki 100 meter ya. Jadi kalau ini ditambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, maka dia 100 meter. Nah permasalahannya berapa harus memotong lebar dan berapa harus memotong panjang supaya luas ini kandang ini menjadi maksimum ya, luas kandang ini menjadi maksimum. Nah di sini kita lihat konsepnya adalah luas ya. Konsepnya adalah luas dan panjang 100 meter ini kita anggap dia sebagai panjang kawat seluruhan atau keliling saja, keliling dari ini semua ya. Nah kalau kita buat berarti keliling semuanya ini sama dengan kita jumlahkan saja panjang. Kalau ini Y, panjang itu dianggap sebagai Y, lebar sebagai X ya, berarti si kelilingnya ini 2 kali Y ya, ditambah lebarnya 1, 2, 3, jadi ini X, ini X, 3X tambah 3X ya, berarti karena kelilingnya 100 ya, berarti 100 sama dengan 2X, X dulu ya, 3X ditambah 2Y. Atau kalau dibuat menjadi persamaan berarti 2Y sama dengan 100 kurangi 3X, atau Y sama dengan 50 dikurangi 3/2 3/2X. Berarti kita dapat Y nya seperti ini. Y sama dengan 5Y sama dengan 50 dikurang 3/2X. Kita belum dapat X nya. Nah bagaimana mendapatkan X? Kita gunakan luas ya, luas daerahnya ya. Luas itu kan sama dengan panjang dikali lebar begitu. Berarti luasnya, panjangnya itu adalah Y, 50 dikurang 3/2X, dan lebarnya adalah X ya. Lebarnya saya pilih salah satu saja, jadi dapatnya 50X dikurangi 3/2X kuadrat ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana caranya supaya luasnya maksimum. Nah ini konsep yang tadi, anggap saja ini sebagai luas itu Fx sama dengan 50X dikurangi 3/2X kuadrat, dan kita mencari titik kritisnya. Titik kritis di sini karena tidak memiliki titik ujung, ya gunakan titik stasioner yang kedua ya. Titik stasioner di mana F aksennya sama dengan 0. Berarti kalau Fx-nya L ya, 50X kurang ini berarti turunan pertamanya kita dapat 50 dikurangi 3/2 kali 2 ya. 3/2 kali 2X, atau turunan dari 3/2, sorry ini 3 kuadrat ya, 3 ini 3/2 2 kali, jadi 3X ya. Nah sama dengan 0. Turunan dari min 3/2X kuadrat adalah 3X sama dengan 0, sehingga kita dapatkan min 3X sama dengan min 50, berarti X sama dengan min 50 dibagi min 3 sama dengan 50/3. Ini adalah nilai X nya. Oke, nah kalau nilai X nya adalah 50/3 ya, kita tinggal nilai titik kritis ini kan, substitusikan saja ke persamaan Y nya. Berarti Y sama dengan 50 yang ini dikurangi 3/2 kali 50/3
atau 50 kurangi 25 sama dengan 25 meter ya, meter. Ininya juga meter. Nah, sehingga supaya luasnya maksimum, maka panjang ini harusnya 25 meter. Dari sini ke sini 25 meter, dan lebarnya harusnya 50 per 3 meter. Ini juga sama 50 per 3 meter. Ini juga sebenarnya 50 per 3 meter. Atau kalau ingin dicari luasnya ya, tinggal dimasukkan saja ke sini ya, 50 dikali 50 per 3 dikurang 3 per 2 kali 3 per 2 kali 50 per 3 dikuadratkan. Nah, seperti itu ya. Ini akan sama nilainya dengan kita menjumlahkan semua ini ya. Sorry, keliling mana keliling? Oh ya, ini bukan luas ya, kelilingnya harusnya 100 meter begitu maksud saya. Nah, ini kelilingnya ini ya, kita masukkan saja 2 kali y nya 25 ditambah 3 kali x nya 50 per 3. Nah gitu kan, jadinya 100 ya. 25 kali 2 50 tambah 50 jadinya 100. Secara hitungan sama 100. Atau kita bisa menjumlahkan ini 25 tambah yang ini berarti 25 tambah yang ini 50 per 3 tambah 50 per 3 tambah 50 per 3. Ini harusnya sama, 100 ya. Baik, saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini tentang nilai maksimum dan minimum. Nah, di sini ada beberapa soal yang silakan untuk dicoba-coba begitu, untuk dikerjakan. Ada 9 soal ya. Ya, silakan nanti dicoba-coba saja dengan cara yang sama. Pertama kita cari titik kritisnya dengan cara mencari di titik ujung, yang kedua mencari di titik stasioner atau di titik singular. Kemudian cari nilai ekstrim. Setelah nilai ekstrimnya didapat, kemudian cari nilai maksimum atau minimumnya. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik perkataan ataupun tulisan saya. Mohon maaf. Silahkan komen saja di bawah. Kemudian subscribe, like, share ya channel ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.